Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kelas PIPAL. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai kinetika reaksi pada pengolahan biologis dan juga beberapa faktor desain yang digunakan untuk mendesain pengolahan secondary treatment, terutama untuk proses active dislodge. Oke, untuk referensi silakan menggunakan dua buah sumber ini, baik menggunakan buku McCaffrey tahun 2012 versi keempat bab 7 dan juga buku Kasim untuk bab 13. Jadi buku ini saya gunakan untuk membuat bahan pada topik pertemuan kali ini. Oke, ini adalah outline untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas ini semua dan jika ada pertanyaan nanti silakan membuat komen di Google Classroom seperti biasa. Oke, ini adalah gambaran dari active sludge yang mana bahwasanya dalam suatu tangki aerasi maka ini akan menggunakan lumpur aktif sebagai media massa, sebagai media untuk mengolah limbah organik yang masuk. Nah, lumpur aktif ini merupakan mikroorganisme atau biofilm atau media atau biomasa yang mana berfungsi untuk mengolah atau mendegradasi kandungan organik dan juga kandungan inorganik dari air limbah yang masuk. Nah, hasil dari ini semua, proses pengolahan ini akan menghasilkan jumlah lumpur aktif atau biomasa yang akan semakin meningkat di beberapa. Nah, kemudian nah di sini merupakan suatu rangkaian proses mana proses tangki proses secondary treatment yang mana sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya bahwasanya untuk secondary treatment ini akan ada dua tangki. Yang pertama adalah tangki aerasi dan juga tangki bak sedimentasi kedua. Yang mana lumpur yang dihasilkan dari tangki aerasi ini akan dipisahkan di tangki bak sedimentasi kedua, yang mana saat yang akan di bawah ini akan saat ini akan biasa dari kedua dan sebagian akan dimasukkan keluar menuju ke pengolahan disinfektan. Kemudian untuk saat yang di sini, untuk konsep dasar dari massa untuk aktivitas itu adalah akumulasi sama dengan influence dikurang dengan output atau outflow ditambah dengan rendenasi atau juga dikurangi dengan utilisasi. Nah, dari ini semua kita bisa kira-kira bagaimana kan merancang masa aja. Seperti pertama, pokoknya ini akan kondisi penting di sini dari termasuk FS yang dari F1 yang kedua yang juga bahasa Jerman. Nah di sini yang juga F1 dan juga tangki distraksi itu adalah debit awal kurang debit yang dibuang pada saat yang dihasilkan dengan batasi PSS yang ada yang keluar dari IC dikurangi dengan jumlah slot yang dihasilkan atau jumlah MLSS yang dihasilkan dikali dengan debit limbah yang dibuang menuju ke tangki bak sludge treatment. Ditambah baru regenerasi. Regenerasi merupakan volume dikali dengan konstanta regenerasi. Ini adalah penjelasan saya akan dilihat dari sebelah. Ini kita akan masuk mengenai kinetika reaksi dan biologisnya. Bahwasanya di sini dalam untuk pertumbuhan mikrobiologi itu regenerasi dapat diibaratkan dari dikali dengan ekses spesifik kru bakteria dengan jumlah biomasa atau yang ada. Sehingga di sini spesifik grow rate adalah jumlah biomasa spesifik grow rate kali dengan substrat makannya bagi dengan konstanta grow rate konstanta pertumbuhan atau half konstanta tambah dengan substratnya. Nah, ini semua kemudian dimasukkan di faktor rasa bakteri grow rate terhadap substrat yang digunakan dalam menggunakan rumus ini. Sedangkan untuk jumlah substrat yang digunakan atau disebutkan dengan baju substrat yang digunakan pada jelas dengan K S dibandingkan dengan S digunakan dengan volume. Nah, di sini saya bisa layanan makan baik itu UD atau BUD per unit reaktornya dengan simbol gram per meter persegi per hari. Sedangkan karena itu adalah jumlah laju maksimum penggunaan substrat per hari yang berapa. Dan Y ini adalah jumlah ya koefisien dan merupakan koefisien untuk
koefisien digunakan untuk proses perubahan antara biomasa dengan substrat yang digunakan. Itu adalah I. Dan itu biasanya dengan nomor gram biomasa yang dihasilkan per substrat yang digunakan. Atau bisa juga diibaratkan seperti gram VSS per gram UD. Oke, nanti S merupakan substrat, jumlah konsentrasi makanan yang masuk dalam suatu air limbah, dan X adalah jumlah biomasa atau mikroorganisme yang ada. Bisa disebutkan dengan VSS di sini. Nah, sehingga ini merupakan dasar dari penggunaan nanti perhitungan penelitian massa yang ada yang kita bahas sebelumnya. Oke. Yang kedua adalah bahwasanya dalam kinetika reaksi ini kita akan menghitung berapakah jumlah biomasa yang bersihnya atau berapakah laju pertumbuhan biomasa. Nah, yang namanya biomasa itu adalah bakteri. Sehingga bakteri di sini kita akan menghitung berapakah jumlah bakteri yang dihasilkan atau yang diproduksi dikurang dengan bakteri yang telah mati. Sehingga di sini untuk menghitung berapakah laju biomasa, pertumbuhan biomasa itu adalah jumlah koefisien pertumbuhannya dikali dengan substrat yang digunakan dikali dengan konstanta kematian satu mikroorganisme dikali dengan jumlah biomasanya. Atau ini kita ganti dengan laju substrat tadi dengan koefisien dengan data sebelumnya, dengan dapatkan data sebagai berikut. Sehingga laju pertumbuhan satu biomasa itu adalah koefisien koefisien dikali dengan jumlah substrat yang digunakan dikurangi dengan decay rate-nya. Ini rumusnya nanti tinggal masukkan saja. Atau kita akan menghitung berapakah jumlah biomasa yang kita observe atau berapa biomasa yang kita akan perkirakan yang dihasilkan. Nah, di sini adalah jumlah biomasa yang akan dihasilkan itu diperkirakan sekitar rumus jumlah biomasa yang dihasilkan dibagi dengan jumlah substrat yang digunakan. Nah, di sini atau dengan juga Y dibagi dengan 1 tambah decay rate kali dengan SRT. Nah, SRT ini adalah slide at the same time. Jadi kita simbolnya ada 2, SRT atau theta seperti ini. Nah, slide at the same time. Atau juga kadang menggunakan theta C atau mean cell. Nah, ini untuk SRT merupakan berapakah umur lumpur yang ada dalam satu proses aerobik atau aerasi. Oke. Nah, di sini yang tadi kita akan hitung berapakah biomasa yang dihasilkan dari proses regenerasi tadi. Nah, nilai FRG ini kita ganti dengan faktor regenerasi tadi. Yang ini bahwasanya adalah pertumbuhan suatu mikroba dikurangi dengan tingkat kematiannya. Nah, ini kita akan olah dan kita akan menghitung dan ini akan dikalkulasikan dengan beberapa rumus. Nanti akan dilihat di dalam buku McCaff NAD bab 7. Jadi McCaff NAD keluaran tahun 2012 versi keempat bab 7 saya akan lihat di sana. Dan di sini akan dihasilkan SRT atau umur satu lumpur itu adalah jumlah volume dikali dengan konsentrasi biomasanya dibagi dengan jumlah biomasa yang akan dibuang ke tangki dibuang menuju ke desinfeksi dan juga yang dibuang menuju ke setelah treatment. Nah, sedangkan konsentrasi biomasa di bagian effluent itu merupakan dengan rumus sebagai berikut, atau rata-rata sering digunakan Y sama dengan jumlah biomasa yang diolah atau yang dibuang dibagi dengan 1 tambah dengan tingkat decay rate suatu bakteri dikali dengan umur lumpur tadi. Atau bisa juga menggunakan rumus ini. Lanjut specific growth rate dikali dengan jumlah biomasa, jumlah makanan atau BO2 atau CO2 yang akan dihilangkan dikali dengan konstanta tingkat konstanta pertumbuhan bakteri dikali dengan 1 kali dengan tingkat kematian dikali dengan theta. Nah, sedangkan untuk substrat atau makanan yang akan digunakan oleh bakteri itu kita bisa mengibaratkan sebagai berikut. Bahwasanya tadi di grow tadi
di GROW tadi itu kita anggap tidak ada, sehingga yang ada adalah hanya berupa jumlah makanan yang akan diolah oleh si bakteri. Sehingga konsentrasi substrat yang konsentrasi makanan seperti BOD atau COD pada effluent pada proses pengolahan aerasi bisa diperkirakan menggunakan S substrat sama dengan laju kebutuhan substratnya dan dikali dengan 1 tambah dengan tingkat decay rate bakteri kali dengan SFT dibagi dengan theta kali Y kali dengan KD dikali K kali dengan KD dikali 1. Ini bisa digunakan untuk menghitung berapakah konsentrasi effluent berupa BOD atau COD di akhir proses aerasi. Nah, di sini yang tadi adalah menggunakan kita memperkirakan berapakah jumlah BOD atau konsentrasi BOD atau COD di akhir proses aerasi. Sedangkan selain itu kita juga akan menghitung setiap kandungan organik baik itu BOD atau COD yang diolah, maka akan dihasilkan suatu biomasa atau lumpur yang baru. Nah, lumpur ini kita akan hitung berapakah jumlah lumpur yang dihasilkan per harinya dengan rumus sebagai berikut. Px adalah jumlah produksi biomasa atau kenaikan jumlah biomasa per harinya sama dengan jumlah yield observed atau jumlah kenaikan biomasa tadi dikali dengan debit dikali dengan Q kali dengan SO. Ini adalah beban pengolahan. Artinya ada contoh seperti kalau kita menghitung berapakah BOD yang digunakan, BOD yang terkonversi, maka di sini kita akan menghitung berapakah YOPS-nya. Jadi YOPS untuk BOD Nah, di sini kita akan menghitung Y-nya adalah Y BOD. Di rata-rata Y BOD ini atau Y organik ini ada tersendiri koefisiennya. Tinggal kita ada data nanti di bagian terakhir atau di buku yang sudah disediakan tadi. Dan nanti akan dihitung berapakah nilai 1 per KD kali SRT-nya. Nah, tergantung dari berapakah massa lumpur yang dihasilkan. Nah, kemudian, di sini baru berapakah beban organik yang akan kita olah. Jadi berapakah beban organik baik itu BOD atau COD yang akan diolah. Nah, di sini bahwasannya untuk proses produksi lumpur di sini tidak hanya dihasilkan dari organik saja. Bisa juga dihasilkan dari kandungan inorganik seperti nitrogen. Sehingga kita juga bisa menghitung berapakah laju perubahan kandungan amonium menjadi nitrit dan nitrat sehingga akan menghasilkan lumpur. Nah, di sini untuk menghitung berapakah laju pertumbuhan, berapakah biomasa lumpur yang dihasilkan dari bagian dari nitrogen, itu juga sama bisa menggunakan rumus ini, itu dengan cara menghitung Y-nya adalah Y untuk nitrogen. Dengan nitrogen dari koefisien yang sudah ada, kita akan tinggal masukkan, itu sekian, nanti dapat berapakah yield atau yield observed atau perkiraan biomasa, koefisien biomasa yang dihasilkan, dikali dengan beban dari nitrogen yang akan kita hilangkan. Nah, sehingga dapatkan itu Px-nya nanti akan dijumlah, sehingga jumlah lumpurnya adalah Px dari organik ditambah dengan jumlah Px dari kandungan inorganik atau nitrogen. Ini adalah total lumpur. Nah, sehingga di sini kita akan hitung berapa total lumpur yang digunakan, yang dihasilkan. Setelah itu kita akan bisa memprediksi kira-kira berapakah kebutuhan oksigen pada proses pengolahan ini. Satu lagi, pada proses pengolahan jumlah lumpur tadi juga ada namanya proses perubahan nitrat menjadi nitrogen. Itu disebut juga dengan proses denitrifikasi. Nah, denitrifikasi ini bisa dihasilkan jika
kondisinya itu memungkinkan. Seperti bahwasanya proses denitrifikasi itu dapat dihasilkan jika jumlah oksigennya itu sedikit atau lebih tepatnya dengan kondisi anoksik. Sehingga sini kita akan tambahkan satu lagi adalah P-nya adalah PX adalah PX dari denitrifikasi di sini. Nah, tapi kalau untuk tangki aerasi rata-rata proses denitrifikasi tidak akan terjadi karena masih adanya jumlah oksigen yang cukup besar sehingga tidak mampunya bakteri denitrifikasi untuk mengolah atau mengubah kandungan nitrat menjadi nitrogen. Oke. Kemudian, nah di sini dalam suatu kandungan lumpur ada istilahnya adalah volatile suspended solid dan juga total suspended solid. Nah, karena apa? Total sebenarnya itu adalah total jumlah kandungan MLSS yang ada di dalam suatu dalam pengolahan limbah atau lumpur aktif. Nah, biasanya rasio antara VSS per TSS ini atau rasio antara MLVSS dengan MLSS itu antara 0,8 hingga 0,9. Artinya adalah sekitar 80% dari total suspended solid yang dihasilkan itu adalah merupakan volatile suspended solid. Karena apa? Karena lumpur itu rata-rata merupakan biomasa atau kandungan organik bakteri yang digunakan untuk mengolah si limbah. Sehingga pasti jumlah terbanyak adalah sekitar 0,8% itu adalah si VSS-nya. Dan sisanya kandungan inorganik seperti total solid, kemudian beberapa partikel-partikel lainnya yang tidak bisa didegradasi. Nah, kemudian di sini bisa dilihat di sini adalah contoh perhitungan menghitung berapakah jumlah lumpur yang dihasilkan untuk dari total dari sumber solid atau VSS dan juga dari total solid atau inorganik atau TSS. Nah, ini bisa dilihat dari buku McAfee bab 7. Ini cukup panjang, tapi jika ingin singkat silakan menggunakan rumus sebelumnya. Jadi kita hanya menghitung berapakah proses berapakah kandungan organik atau kandungan TSS dan BOD yang akan kita olah dikali dengan koefisien iodnya. Nah, di sini kemudian adalah kebutuhan oksigen. Bahwasanya dalam suatu pengolahan aerasi itu ada oksigen yang digunakan oleh bakteri heterotropik yang digunakan untuk mengoksidasi kandungan atau mendegradasi kandungan organik BOD dan COD, dan juga ada juga bakteri yang digunakan untuk mendegradasi kandungan nitrogen. Nah, sehingga sini kita akan menghitung keduanya. Yang pertama, yang di atas rumus yang di atas ini adalah untuk menghitung berapakah kebutuhan oksigen untuk mendegradasi kandungan organik, baik itu BOD dan COD. Sedangkan yang untuk di bawah ini adalah untuk menghitung kebutuhan oksigen untuk menghitung degradasi kandungan organik plus nitrogen. Saya lupa, maaf, ini adalah degradasi kandungan organik dan juga nitrogen. Nah, di sini untuk kandungan kebutuhan oksigen untuk kadar BOD dan COD itu rumusnya sebagai berikut. Kenapa ada ini? Karena dimungkinkan ada beberapa fase yang hanya kita akan membutuhkan berapakah kandungan oksigen bagi bakteri heterotropik yang digunakan untuk menghilangkan kandungan BOD organik dan juga COD organiknya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini dan biasanya rata-rata untuk kondisi aerasi itu rata-rata menggunakan rumus yang di bawah sini. Kenapa demikian? Karena di sini dalam suatu pengolahan lumpur aktif itu jenis bakteri yang ada itu tidak hanya satu. Sehingga ada banyak bakteri yang akan menggunakan oksigen, tidak hanya untuk oksigen untuk degradasi organik dan juga oksigen yang digunakan untuk degradasi si nitrogen. Contoh untuk nitrogen itu adalah bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter yang akan mengubah
dengan amonium menjadi nitrit dan nitrat. Nah, perubahan tadilah yang akan digunakan, kita akan hitung berapakah beban nitrogen yang akan kita olah dengan berapakah jumlah kebutuhan oksigen yang dibutuhkan. Nah, di sini untuk menghitung nilai NOx ini, itu bisa dihitung dengan cara jumlah total nitrogen yang masuk dikurangi dengan amonia yang ada di yang dihasilkan atau yang tersisa di effluent dikali dengan 0,12 dan dikali dengan jumlah biomasa yang dihasilkan dari nitrogen atau PXN. Nah, secara singkatnya bisa kita gunakan berapakah jumlah nitrogen atau amonia yang masuk dikurangi dengan jumlah amonia yang keluar. Jadi sehingga beban amonia yang dihasilkan itu adalah seberapa. Itu adalah langkah yang cepat untuk menghitung berapakah kebutuhan oksigen untuk degradasi atau konversi nitrogen menjadi kandungan biomasa. Nah, untuk ini ada beberapa contoh soal yang bisa dijadikan pelajaran atau untuk bisa dipelajari untuk menggunakan rumus-rumus tadi. Yang pertama itu silakan dilihat di McCaff NED tahun 2012 nomor 1 itu adalah contoh soal nomor 7.5 pada halaman 596 dan juga contoh kedua adalah contoh 7.6 di halaman 604. Nah, kedua contoh ini digunakan untuk menghitung berapakah jumlah biomasa yang dihasilkan dan juga berapakah kandungan oksigen yang dibutuhkan untuk degradasi kandungan biomasa yang kita degradasi tadi. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah dalam suatu pengolahan aerasi dibutuhkan nutrien juga bagi bakteri. Karena apa? Yang namanya bakteri itu memiliki rumusnya itu adalah C5H7NO2. Nah, di sini mereka memiliki selnya itu salah satu kandungan selnya itu adalah berupa kandungan nitrogen. Sehingga di sini mereka juga membutuhkan kandungan nutrien lainnya berupa nitrogen dan fosfat. Nah, nitrogen yang tadi digunakan untuk sebagai cadangan makanan bagi bakteri dan juga untuk proses regenerasi bakteri. Sehingga sel-sel bakteri yang tadi akan diproduksi lagi dengan menggunakan sumber-sumber komposisi si mikroorganisme tersebut. Nah, rata-rata secara teori itu jumlah nitrogen digunakan itu sekitar 12,4% untuk nitrogen dan juga 1/105 dan juga kandungan fosfat sekitar 2,5% atau 1/5 dari kandungan N. Nah, kalau kita buat rasio jumlah kebutuhan organik dibandingkan dengan kebutuhan nitrogen dan fosfat di dalam suatu proses aerobik dan anaerobik adalah sebagai berikut. Untuk proses aerobik itu kandungan rasio antara COD, nitrogen dan fosfatnya adalah 100 banding 12,4 banding 2,5. Sedangkan untuk proses anaerobik itu jauh lebih kecil lagi. Kandungan rasio antara COD, nitrogen, fosfat sama dengan 100 berbanding 1,25 banding dengan 0,25. Sehingga jauh lebih kecil untuk proses pengolahan tadi. Oke. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mengontrol lumpur aktif yang bagus terhadap proses pengolahan active sludge. Nah, di sini kita harus mengecek bagaimanakah SPI, Sludge Volume Index, suatu lumpur aktif. Jadi, lumpur aktif tersebut diharapkan memiliki kandungan SPI antara 50 hingga 150. Yang mana di sini kalau kandungannya itu di atas 150, diperkirakan maka saat yang dihasilkan tersebut itu akan sulit untuk mengendap. Artinya dia akan cukup melayang di permukaan air. Nah, jika dia melayang di permukaan air, maka semakin banyak serat yang melayang, maka akan semakin susah untuk dipisahkan dan juga akan berpotensi masuknya serat yang tidak terpisahkan tadi masuk ke bagian effluent menuju bak primary secondary clarifier sehingga untuk dipisahkan di sana.
Nah, rata-rata proses SPI, jumlah SPI yang di atas 150 ini rata-rata itu disebabkan oleh jika yang pertama adalah jumlah makanan yang disediakan tidak cukup, yang kedua adalah kandungan oksigen yang diberikan tidak memadai. Karena apa? Ini akan menyebabkan tumbuhnya bakteri atau bakteri filamentous, bakteri-bakteri yang dia juga memanfaatkan oksigen, sehingga menyebabkan si serat yang dihasilkan itu tidak bagus. Kebanyakan dihasilkan adalah bakteri filamentous. Sedangkan bakteri yang aktif itu bukanlah bakteri filamentous, adalah bakteri yang heterotropik, bakteri yang memang digunakan untuk degradasi kandungan organik ataupun degradasi kandungan nutrien tadinya. Nah, sehingga di sini jika kandungan organik dan juga kandungan oksigen ini tidak cukup, maka sangat besar kemungkinannya untuk tumbuhnya si filamentous dan juga serat yang dihasilkan tersebut tidak bagus, atau laju pengendapan dalam 30 menit atau SP 30 menit itu adalah tidak mencapai harapan, atau seperti volume serat yang mengendap itu sepertiga dari total volume. Nah, sehingga di sini kalau kita ingin mengecek bagaimana kandungan SPI, itu kita bisa mengukur yang pertama adalah berapakah tingkat pengendapan sludge dalam suatu beker gelas dengan isi 1000, sehingga kita akan dalam waktu 30 menit berapakah sludge yang mengendap. Sehingga di sini kalau kita gambarkan untuk SP30 tersebut adalah dengan menggunakan beker gelas 1000, diharapkan sludge yang mengendap itu dalam waktu 30 menit itu ada sekitar sepertiganya. Sepertiga dari volume dari beker gelas. Biasanya ini kita hitung dengan selama 30 menit. Jadi selama 30 menit diharapkan itu sepertiganya telah mengendap. Nah, akan tetapi kalau sepertiganya tidak mengendap atau di atas sepertiga, diperkirakan itu SPI-nya lebih dari 150. Sehingga akan ada permasalahan yang terjadi dalam proses aerasi kita atau proses lumpur aktif kita. Yang kedua adalah tidak adanya senyawa toksik lainnya dalam air limbah. Kenapa tidak boleh ada senyawa toksik? Karena di sini akan dimungkinkan untuk membunuh bakteri-bakteri yang kita inginkan untuk proses pada proses aerasi. Sehingga di sini bakteri-bakteri yang kita butuhkan tadi, terutama bakteri heterotropik untuk pengolahan organik dan juga nutrien, itu akan mati yang disebabkan oleh senyawa toksik tadi. Sehingga makanya untuk proses pengolahan limbah domestik ini diharapkan tidak ada senyawa-senyawa yang berbahaya seperti pembersih, cleaner, dan juga pembersih lainnya, itu tidak baik dibuang ke dalam pembuangan untuk ke tempat pembuangan feses. Yang kedua adalah jumlah surfaktan dalam air limbah kecil. Nah, di sini jumlah surfaktan ini jika jumlah surfaktan yang besar, itu akan menyebabkan terciptanya busa atau buih pada proses pengolahan aerasi. Nah, surfaktan ini merupakan dari deterjen. Jadi jika konsentrasi deterjen itu meningkat atau banyak, maka akan terciptanya busa atau buih-buih pada proses aerasi. Nah, jika jumlah ini meningkat, maka ini akan berpotensi untuk mengurangi kadar jumlah oksigen yang akan disuplai dalam suatu proses aerasi, dan juga akan mengganggu kestabilan proses mikroorganisme dalam mengolah air limbah. Oleh karena itu, jumlah deterjen yang ada dalam air limbah sebaiknya kecil, atau sebaiknya kecil dari jumlah surfaktan sangat kecil sekali. Oke, ini kita masuk ke penulisan. Nah, ini adalah faktor desain yang digunakan untuk mengolah air limbah. Nah, tadi beberapa yield koefisien yang digunakan untuk proses dalam aerasi dalam mengolah lumpur aktif bisa digunakan sebagai berikut. Ini adalah Y tadi yang kita gunakan tadi.
Jadi bisa menggunakan seperti ini pada proses aerobik, oksigennya ada organic compound, Y-nya adalah 0,45 Fs per TUD, dan juga untuk Y-nya untuk proses degradasi oksigen, amonia itu bisa menggunakan yang ini. Dan ini adalah beberapa koefisien kinetik yang digunakan pada proses aerasi tadi. Ada yang menggunakan, misalnya bisa dia sendiri, nanti akan dipilih pada proses pengolahan yang digunakan. Dan juga tadi ada rumus-rumus yang kita butuhkan. Nah, ini datanya akan dilihat di buku McCaffrey bab 7. Dan di sini adalah faktor desain yang digunakan untuk beberapa reaktor aerasi, reaktor acid. Yang pertama adalah konvensional plug flow, dan ada reaktor yang digunakan dengan jenis plug flow. Ini memiliki beberapa beban loading yang berbeda-beda, dan juga rasio antara makanan dengan mikroba, dan juga waktu tinggal yang digunakan. Nah, jika di sini rata-rata untuk proses pengolahan complete mix itu yang paling sedikit jumlah beban yang digunakan, dan juga makanan pun juga tidak terbesar dengan waktu tinggal yang sebentar. Nah, sehingga rata-rata makanya pada proses pengolahan active starch yang ada untuk pengolahan limbah domestik rata-rata itu menggunakan complete mix reaktor. Kenapa complete mix reaktor yang terbaik atau yang terbaik? Karena pada proses complete mix ini kita menggunakan suatu seperti pengaduk yang digunakan untuk mendistribusikan seluruh lumpur aktif atau mikroba untuk berkontak dengan air limbah di setiap area. Sehingga sini diharapkan lumpur tadi itu terhomogenisasi dengan air limbahnya, sehingga bakteri tadi akan mengolah air limbah dengan baik, dan juga sangat sedikit sekali organik yang akan terlepaskan atau organik yang tidak terurai pada proses pengolahan aerasi nantinya. Nah, di sini bisa kita lihat complete mix ini memiliki volumetric loading yang hampir sama dengan konvensional plug flow, bahkan bisa lebih besar 1,6 tingkat maksimal jumlah loading yang akan diolahnya. Yang kedua adalah ekstensi aerasi dan konvensional plug flow. Ini bedanya kalau untuk ekstensi aerasi itu rata-rata kita menggunakan HRT yang sangat lama, itu sekitar 16 hingga 24 jam, sehingga di sini jumlah makannya akan semakin kecil. Kenapa makin kecil? Karena tingkat pengolahannya itu sangat lama, sedangkan bebannya adalah beban diolah itu adalah dengan beban yang tetap. Sehingga di sini jumlah biomasanya akan meningkat, tapi makanannya tetap. Makanya di sini untuk kandungan food per mikroorganisme untuk ekstensi aerasi itu jauh lebih kecil daripada dua pengolahan lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah pengolahan secara plug flow. Ini adalah pengolahan reaktor yang digunakan untuk mengolah limbah domestik dengan jenis reaktornya seperti parit panjang. Nah, parit tadi, di sepanjang parit tadi nanti akan ada aerasi yang digunakan untuk mehomogenkan si air limbah. Nah, di sini waktu tinggal yang digunakan untuk aerasi ini sedikit lebih panjang daripada yang complete mix. Karena apa? Karena plug flow ini bisa panjang, karena dimensi dari plug flow itu lebih panjang daripada complete mix. Rata-rata complete mix ini memiliki dimensi seperti persegi panjang atau persegi. Jadi sehingga dia tidak lebih panjang dari si plug flow. Dan untuk plug flow itu seperti parit, maka lebarnya kecil tapi panjangnya yang sangat panjang, jauh lebih panjang daripada complete mix. Nah, kemudian ini adalah faktor desain yang bisa digunakan dalam menghitung atau mendesain si tangki aerasi untuk aktivitas konvensional, terutama adalah yang complete mix reaktor. Nah, di sini ada seperti berapakah loading tadi, kemudian BOD volumetric loading yang masuk, kemudian di sini ada SRT atau umur lumpur yang berapakah lama tinggal, berapakah lama lumpur dalam suatu tangki. Nah, sini diharapkan antara 5 hingga 15 hari. Itu untuk masa yang cukup lama si waktu tinggalnya lumpur tadi. Karena apa? Jika lumpur tadi terlalu lama, dia akan dimungkinkan bakteri yang ada atau biomasa yang ada itu adalah sudah tua, sehingga dia banyak bakteri yang tidak baik, bakteri yang mati,
sehingga pengolahan akan menjadi pengolahan limbah akan tidak baik, dan sehingga jumlah biomasa yang digunakan untuk mengolah si limbah dengan beban organik yang masuk tidak sesuai. Oleh karena itu kita harus terus meregenerasi si sludge yang masuk dengan cara merecycle. Nah, sehingga di sini dengan cara merecycle sebagian limbah, sebagian sludge yang dihasilkan dari secondary clarifier, itu akan membantu untuk regenerasi bakteri-bakteri tadi, untuk membantu bakteri-bakteri yang telah mati. Kemudian dalam waktu aerasi 6 hingga 8 jam, lumpur sebenarnya ini sama, tapi lebih tepatnya yang SRT ini, dan MLSS antara jumlah kandungan mixed liquor suspended solidnya adalah 1.500 hingga 3.000 ml. Ini biasanya kita lihat dari konsentrasi sludge yang ada dalam tangki secondary clarifier. Yang kedua adalah rasio antara sludge yang di-recycle dengan debit yang masuk. Nah, di sini rasionya adalah antara 20 hingga 40% atau 0,2 hingga 0,4. Yang kedua adalah mikroorganisme sekian dan efisiensi pengolahannya sekian dan electroloadingnya sekian. Ini adalah konsentrasi lumpur pada konsentrasi MLSS di dalam bak sedimentasi kedua. Ini adalah konsentrasi MLSS di dalam tangki aerasi. Jadi jauh berbeda, bisa sehingga 3 kali lipatnya konsentrasi MLSS di dalam sedimentasi. Dan cukup untuk hari ini adalah demikian. Nanti akan ada pertanyaan yang digunakan untuk mengambil absensi, dan juga ada beberapa tugas yang harus dikerjakan untuk memahami materi kali ini. Jika ada pertanyaan, saya akan ditanyakan di dalam Classroom, saya akan jawab secepat mungkin. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.